sore, perkenalkan nama saya Dwi Julianto, saya driver Gojek dari wilayah Bali. Dan karena saya online, otomatis kemana order bawa ya tetap di wilayah Bali, saya dari Bali. Kenapa saya memilih dari driver Gojek adalah pada saat itu dan sampai sekarang pun menurut saya pekerjaan Gojek itu adalah sesuatu hal yang ternyata tidak semudah orang pikir gitu ya. Jadi saya putuskan, saya masuk Gojek. Satu, karena itu untuk menopang hidup saya untuk sehari-hari, karena pada saat itu saya jobless, jadi saya memutuskan Gojek. Penyebabnya sebenarnya nggak sengaja nih masuk Gojek. Awalnya itu ada rasa sedikit kekecewaan lah pada perusahaan saya yang terdahulu. Sebenarnya saya, mohon maaf sebelumnya, bukannya, saya sebenarnya dulu branch kepala cabang untuk Bali Nusra. Cuma karena di sana mungkin persaingan ya biasa di dunia kerja. Pada saat itu kekecewaan saya adalah ternyata banyak ide-ide saya, gagasan saya itu tidak tersampaikan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, yang jelas bagi saya bekerja itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bagaimana kita mengaktualisasikan idealisme kita. Jadi ketika idealisme saya terhambat, padahal idealisme saya ini kan tujuannya untuk membesarkan perusahaan, dengan otomatis perusahaan berkembang, karyawan tambah, semakin banyak orang yang merasakan manfaat kehadiran perusahaan ini. Kan seperti itu. Nah, pada kenyataannya, saya tahu ketika general manager saya ke Bali, saya diajak ngobrol di hotel, salah satu hotel di Tengkumar, saya sharing sampai pagi, asik ngobrol nggak terasa sampai pagi, ternyata banyak gagasan saya yang ditahan, bahkan dalam tanda kutip diakui bahwa itu programnya beliau. Tapi saya pikir oke lah, memang dunia kerja seperti itu. Tapi pada akhirnya saya lebih baik mengundurkan diri, saya resign. Saya yakin dengan multi talent saya, mohon maaf agak sedikit bukan sombong gitu ya, tapi saya percaya diri orangnya bahwa apapun kalau kita punya kemauan itu selalu ada jalan. Seperti kayak sekarang di Gojek itu kan tagline-nya Gojek pasti ada jalan, dan ternyata itu betul gitu. Itu bukan isapan jempol, saya ngerasain sendiri gitu. Jadi tepatnya itu bulan Februari saya bahkan sampai ancaman saya positif. Oke, bulan Februari, tanggal 1 Februari saya sudah tidak ngantor lagi. Di ACC atau tidak, saya mengundurkan diri. Dan saya tutup dengan kenangan manis, saya bisa menutup target yang melampaui target, yaitu 18% dari target yang ditetapkan perusahaan. Dulu sempat bingung, jujur, saya harus jujur, aku mau kerja apa lagi? Oke, saya bisa servis kompor, saya bisa servis ini, servis itu, tapi itu kan juga butuh proses, sedangkan saya besok harus makan, kan seperti itu. Saya teringat pada waktu itu, waktu saya masih jadi kepala cabang itu, ada marketing saya datang. Dengan hebatnya dia cerita di Gojek 1 minggu 10 juta. Saya teringat itu, saya langsung hubungi teman saya itu. Tapi saya mencari marketing saya itu nggak ketemu. Ternyata di Gianyar, kantornya yang tadinya di Ubud, pindah di jalan bypass Dharmagiri, dan itu dekat dengan tempat tinggal saya. Akhirnya saya mencoba ke sana, tadinya mau daftar Gokar ini, tapi beberapa saran dari saya akhirnya Gojek. Dan ternyata setelah saya menjalani, Gojek itu bukan profesi yang menurut orang itu mungkin sebagian orang gampang gitu ya. Ternyata enggak. Satu, resiko. Resiko kita terhadap nyawa kita sendiri, terhadap customer kita juga harus jaga betul-betul, kan seperti itu. Jadi saya jelasin ya, kalau untuk penghasilan ojol saat ini dalam kondisi pasca pandemi nih, awal-awal ini, kalau dibuat rata-rata ya, saya itu 150 lah. Jadi kalau mau lebih dari 150 butuh diperpanjang jam kerjanya. Gojek itu kan dari berbagai macam latar belakang nih, belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan yang berkaitan dengan kita menjalani profesi itu adalah faktor keamanan, pengetahuan tentang bagaimana safety riding. Nah itu kan kita masih buta nih, pokoknya taunya selama ini kita hanya tes SIM, lulus, selesai. Ternyata tidak sesederhana itu. Tapi pada akhirnya kita senang bahwa Gojek setiap tahun itu mengadakan program itu pelatihan safety reading. Jadi bekerja sama dengan salah satu sekolah safety reading, itu kita continue setiap tahun, dan ujiannya itu sangat ketat. Nggak lulus
Bahkan detail sampai ingat bagaimana caranya kita ngerem dengan satu tangan, karena satu tangan bawa foot mungkin seperti itu. Jadi detail sekali di sana. Jadi itu hal positif yang sebelumnya tidak pernah saya tahu, bagaimana kita berkendara dengan aman. Cuma kadang-kadang di jalanan kita sudah hati-hati nih. Jadi ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, ada yang enggak. Yang kita bisa kendalikan adalah kita harus tahu prinsip bahwa kecelakaan selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Ya kita sebagai driver seharusnya yang sudah mendapatkan pelatihan safety riding, sudah ada tartib jack, harusnya menjalani itu untuk meminimalisir kecelakaan. Saya dua kali, tapi alhamdulillah Tuhan masih meminimalisir akibat dari kecelakaan itu. Jadi pertama itu tadi yang di Jalan Raya Canggu, yang saya tahu persis bahwa itu di depan saya cewek mau tabrakan, saya sudah menghindar. Saya sudah mau naik trotoar, tapi saya kehajar sepeda motornya yang cewek yang kecelakaan. Dan pada saat itu saya sudah ikut pelatihan, saya tidak peduli dengan motor saya, tidak peduli dengan diri saya titip motor saya ke customer saya yang kebetulan juga bule. Saya menolong korban. Setelah menolong korban, sudah dia panggilkan ambulan, ada orang lain yang menghandle. Saya mengantarkan customer saya sampai rumah. Ketika saya balik dari customer, baru saya sadar bahwa ternyata kaki saya bengkak, motor saya bagian bawah hancur. Itu satu. Yang kedua, yang terbaru adalah ketika ada sebarisan mobil di depan saya berhenti, saya ikut berhenti, saya dihajar dari belakang. Itu kecelakaan yang saya alami. Namanya kita di jalan, tadi ya ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak kan gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah hati-hati ya, tapi ada saja pengguna jalan lain ya dari sipil maupun dari daring yang lain itu kan, itu masih ada aja yang nyebelin. Contoh misalnya nih, kadang-kadang mereka tuh ngakalin lampu merah, belok kiri terus, nanti di sana belok kanan terus. Padahal itu udah jelas-jelas memang nggak ada belok kiri, tapi kan mereka pada saat memotong kan motong marka jalan, itu pelanggaran satu. Ingat, kecelakaan selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Itu harus kita sadari betul itu kalau mau safety. Yang kedua, kadang-kadang, nah ibu-ibu, tapi sorry, bukan ibu-ibu saja. Sekarang banyak sekali orang yang mau belok kanan, ritingnya kiri. Atau di lampu merah kayak mau balapan. Kalau boleh saya kasih saran, jangan deh ikutan. Justru ya, yang pengalaman yang saya jalani, ketika kita dalam sebuah rombongan besar sepeda motor, saya lebih baik apa? Saya akan memperlambat. Kenapa? Karena saya pernah melihat sendiri kecelakaan beruntun sepeda motor. Habis lampu merah ada yang jatuh, jatuh semua. Makanya saya dimanapun kalau berkendara, kalau itu banyak kerumunan kendara, saya lebih baik menjauh. Karena apa? Kita kecelakaan itu kan kalau sudah harus terjadi, tapi kan kita bisa waspada lah ya. Bagaimana untuk menghindari itu, meminimalisir itu gitu. Jadi ya tadi itu, yang nyebelin itu ya gitu, belok kanan. Atau kadang-kadang gini, nggak hanya motor, nggak hanya mobil. Kadang-kadang saya dalam hati berpikir gini, lu bawa mobil, bawa kendaraan cuman bisa bawa doang. Kadang-kadang sudah belok, baru ritingnya nyala. Bahkan udah diteriakin, baru nyalain riting. Mau berhenti nih, tahu-tahu berhenti, diteriakin baru ratingnya dinyalain, kan nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya saya sih menghimbau sama semua lah ya pengguna jalan, baik daring, umum lah. Taati lalu lintas. Kalau buru-buru ya prepare jauh-jauh hari lah. Kalau masuk kantor jam 8, ya jangan jam 7 bangun, jam setengah 7 bangun. Kan gitu, harus lebih awal lagi. Sebelum berkendara hendaknya kita itu harus mempersiapkan dua hal. Secara teknis itu sepeda motor yang kita pakai atau kendaraan yang kita pakai lah ya, mulai dari kelengkapan lampu-lampunya, terutama tuh lampu sen sama lampu rem ya, itu penting sekali. Yang kedua adalah surat-surat, kita harus bawa STNK, SIM kita bawa. Setelah itu kita yakin oke, baru dari sisi kita nih sebagai pengendara, satu, siapkan mental. Kenapa saya bilang siapkan mental? Ya, karena saya tiap hari di jalan nih. Dan kadang-kadang orang di jalan itu kebawa emosi, jadi siapkan mental kita. Mental itu penting, mensikapi sikap pengendara lain, juga menjaga sikap kita terhadap pengendara lain. Jadi kita harus saling menghormati lah. Kita seringkali kita dengar kekerasan di perjalanan akibat arogansi. Padahal sebenarnya menurut saya itu ya dua-duanya salah, karena dua-duanya akhirnya kemakan emosi kan gitu. Padahal kan ketika kita siap mental, kita punya kesabaran yang lebih. Memang secara teori gampang diucapkan ya, memang betul. Tapi kalau kita biasakan, akan menjadi biasa. Itu akan menjadi menjadi kebiasaan kita. Tanpa akan kita suruh,
secara nggak langsung tubuh kita tuh responnya ya akan lebih sabar, lebih hati-hati kan gitu. Untuk diri kita setelah mental tuh tentunya kayak saya di Gojek nih ada namanya SOP kita berkendara. Safety ridingnya adalah memakai sepatu, kalau bisa celana jeans karena cukup tebal untuk menghindari kaki kita lecet-lecet lah ya. Terus jaket, memang dulu saya sempat berpikir emang jaket ini aman ketika jatuh. Mungkin ketika benturan keras ya jelas ya itu beda. Tapi kalau untuk kayak jatuh yang gimana, saya 2 kali ngalamin jatuh dan ini tidak sobek tapi dalamnya memar. Bahkan ini kaki saya ini masih agak sakit yang karena paling sekitar 1 bulan yang lalu saya pikir nggak ada efek apa. Waktu itu mau dikasih ganti rugi saya bilang nggak usah lah, sama-sama di jalan. Tapi ternyata sampai hari ini masih sakit. Oke, itu resiko di jalan. Tapi yang penting itu kalau bisa sekarang kan banyak nih murah-murah nih jaket yang ada sampai kayak anak klub seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Toh kita untuk menjamin keselamatan kita di jalan. Saya pikir kalau untuk berangkat kerja, pulang kerja itu penting. Jadi perhatikan kendaraan, perhatikan diri kita, apa yang kita pakai, dan hendaknya sih sebenarnya walaupun kita sudah melakukan semua apa yang kita perlu persiapkan, harusnya kita punya kayak semacam jaminan lah, biar kalau kita kecelakaan, karena jujur saja itu salah satu kenapa saya merasa safety di jalan, karena sudah nggak mikir apa-apa. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, itu sudah ada yang menanggung, istilahnya seperti itu. Jadi di Gojek itu juga ada program itu.